Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan berikut ini adalah sebuah catatan refleksi saya mengenai pertanyaan-pertanyaan mengapa kebanyakan dari kita itu mudah mengeluh, mudah marah, seringkali juga mudah menggerutu, dan mengapa bibir kita lebih condong sering mengarah ke depan daripada mengarah ke samping kanan dan kiri. Yang pertama bagi saya, memori kita perihal sejarah Allah yang menyertai hidup kita itu begitu mudah untuk terhapus. Ada banyak hal yang membuat memori atau kenangan kita akan sejarah Allah yang menyertai hidup kita itu hilang dari ingatan. Padahal menyadari bukti dan menyadari tanda bahwa Allah itu menyertai hidup kita itu sangat penting. Itulah mengapa kita butuh rekoleksi, yaitu untuk mengumpulkan kembali kenangan atau ingatan-ingatan kita akan sejarah Allah yang menyertai, yang mencintai, dan yang menyelenggarakan hidup kita. Ada banyak tanda, ada banyak bukti dalam mana Allah memberkati kita, tetapi kita tak punya waktu untuk mengendapkan pengalaman-pengalaman itu sehingga batin kita terasa seperti genangan yang keruh. Yang kedua bagi saya karena kita fokus pada hal yang kurang tepat. Entahlah disetujui atau tidak, tetapi kita seringkali mengejar kenyamanan lebih tinggi daripada keselamatan. Orang yang mengejar kenyamanan kadang tidak peduli dengan keselamatan. Sedangkan orang yang mengejar keselamatan akan merelakan kenyamanannya. Kita mengikuti Yesus Kristus, kita mengabdikan diri kepada gereja, pertama-tama bukan untuk sebuah kenyamanan. Nah, seringkali kita kurang menyadari hal ini. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus, itu sama sekali tidak nyaman sebenarnya. Tetapi itulah yang justru dituntut. Perjuangan murid Yesus adalah perjuangan untuk hidup seperti Yesus. Itulah keselamatan. Ada sebagian orang meninggalkan Yesus karena merasa hidup seperti Yesus itu tidak nyaman. Tetapi mereka lupa bahwa perjuangan sejati dari hidup ini bukan soal kenyamanan, tetapi soal keselamatan. Karena itu, hiduplah untuk keselamatan. Jangan untuk sekedar sebuah kenyamanan. Mengejar kenyamanan itu akan menyesatkan kita. Yang ketiga, dalam catatan refleksi saya, kita hobi mendramatisir kenyataan. Kita perlu menghadapi kenyataan sebagaimana adanya kenyataan itu. Kita hobi untuk mendramatisir kenyataan negatif yang kita alami. Sudah jelas itu menyesakkan dada, sudah jelas itu menguras emosi, tetapi kita suka tinggal berlama-lama dalam perasaan itu. Kita menciptakan jalan cerita baru dalam otak kita dan menempatkan diri seolah-olah sebagai korban yang tertusuk lebih parah daripada kenyataannya. Akibatnya apa, saudara-saudari? Kita akan menjadi semakin galau, semakin menangis terseduh-seduh, semakin marah, semakin kecewa, semakin brutal, dan malah semakin beringas. Sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk tinggal berlama-lama dan mendramatisir suatu kenyataan yang tidak bisa kita ubah atau tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang bisa kita ubah dan bisa kita kendalikan, dan kita menggunakan energi kita untuk hal itu. Mendramatisir peristiwa itu pekerjaan dari sutradara sebuah film, dengan tujuan menarik perhatian penonton, karena alur cerita akan menjadi lebih menarik. Tetapi ketika kita mendramatisir peristiwa atau kenyataan hidup kita sendiri, yang terjadi justru kita akan malah melihat begitu buruk dan begitu tidak menariknya hidup kita ini. Hal yang keempat, ini mungkin terlihat sepele, terdengar sepele, tetapi coba mari kita praktekkan. Allah menciptakan bibir itu melintang, bukan membujur. Tujuannya adalah agar ketika ditarik ke kanan dan ke kiri secara bersamaan akan membentuk sebuah pola yang indah. Ada tipe orang yang sepanjang hari bibirnya bukan ditarik ke samping kanan dan kiri secara bersamaan, tetapi malah didorong ke depan. Seperti itu. Musisi Anji bilang, jangan lupa tersenyum hari ini. Dan saya juga ingin berpesan, kalau sedang kalut, penuh beban, pikiran terasa penuh, seperti tidak ada jalan keluar, dikecewakan karyawan, pasangan, rekan kerja atau teman, jangan buka bibir untuk ngoceh tidak karuan, atau jangan condongkan bibir ke depan,
Tutup bibir kita, lalu tarik bibir itu ke kanan dan ke kiri bersamaan. Lakukan berulang-ulang, dan saudara-saudari, senyummu adalah doamu. Allah sedang mengerjakan sesuatu bagimu. Jangan terlalu cepat memprotes apa yang sedang Allah proses di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.